يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على النبي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaqal layla wan nahara wash-shamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahu wahidun wa rabbun syahid wa nahnu lahu 'abidun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa 'abada rabbahu hatta atahul manun. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu 'alaika wa 'ala alika wa 'ala ashabika ya sayyidana Muhammad. Anta babullah faman atahu min ghairi babi fala yadkhulun. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallah ya ibadallah fis sirri wal 'alan fa innahu wasiyatullah ta'ala fil Qur'an. Famastumtiratir rahmat walastujlibatin nafahat walastudfi'atil masaib wal baliyat bimisli taqwallahi rabbil bariyat. Fattaqullah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad adhara lakum fi hadhihi al-laylah khusufal qamar liyakuna dhalika minhu subhanahu bihada takhwifa. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fima rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihih, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahad wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fatullah wa sallu hatta yanjali. Sadaqallah
alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana bulan Masjid Jami Al-Anwar yang mulia. Pada malam hari ini, malam Kamis, tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2021 Masehi, kita semua tengah mengalami dan menyaksikan sebuah peristiwa alam sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Mungkin ada yang untuk kesekian kalinya, atau mungkin di antara kita ini ada yang untuk pertama kali mengalami, memperhatikan, menyaksikan salah satu dari sekian jumlah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu memperlihatkan ayatun min ayatihil azimah, yang hanya sebagian kecil dari sekian jumlah banyak tanda-tanda kebesarannya, yakni gerhana bulan yang pada saat ini sampai masuk Isa gerhana total. Gerhana bulan adalah serangkaian peristiwa di mana matahari, bulan dan bumi pada saat bersamaan berada pada satu garis lurus. Ketika gerhana bulan terjadi, saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh planet bumi. Sementara terjadinya gerhana matahari bila mana matahari yang biasanya bersinar terang di siang hari tertutup oleh bulan, sehingga sinarnya tidak sampai ke lingkungan kita dan menimbulkan keadaan gelap seperti malam hari meski di siang hari. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, secara etimologi gerhana artinya tertutup, sedang secara terminologi gerhana artinya adalah serangkaian peristiwa tertutupnya sebuah objek dikarenakan adanya benda atau objek lain yang melintas di depannya. Gerhana ini dikenal dalam Islam dua macam. Ada gerhana bulan khusuful qamar dan ada gerhana matahari khusufus syams. Peristiwa yang terjadi pada malam ini, saudara, sudah banyak dilansir oleh media secara luas yang melihatnya dari berbagai perspektif kebanyakan orang, yaitu menganggap gerhana bulan sebagai peristiwa unik yang perlu ditonton. Akan tetapi bagi umat Islam, setiap terjadi peristiwa penting seperti gerhana bulan pada malam hari ini, mereka seharusnya mempunyai cara pensikapan yang benar dan sesuai dengan tuntunan ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, bila kita lihat, setidaknya ada 3 sikap yang mungkin dilakukan oleh masyarakat awam terhadap peristiwa seperti gerhana bulan malam hari ini. Sikap yang pertama, bersikap apatis, cuek, tidak memperdulikan peristiwa tersebut. Sikap yang kedua, menganggapnya sebagai peristiwa alam yang unik untuk menjadi barang tontonan belaka. Dan sikap yang ketiga, mempercayai berbagai kepercayaan mistis dan mengaitkannya dengan gerhana bulan yang terjadi. Tentunya saudara, ketika cara pensikapan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dalam khutbah ini akan disampaikan hal-hal penting yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin dalam mensikapi peristiwa gerhana bulan yang terjadi seperti ini. Jamaah salat gerhana bulan yang dimuliakan Allah, hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh setiap muslim terkait peristiwa gerhana bulan seperti ini
yaitu mentadabburi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bulan dan matahari, saudara, merupakan dua makhluk Allah yang sangat akrab dalam pandangan kita. Peredaran dan silih bergantinya dua makhluk tersebut dengan begitu teraturnya merupakan ketetapan aturan Allah, penguasa alam semesta ini. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Maka semua yang menakjubkan dan luar biasa pada matahari dan bulan menunjukkan keagungan dan kebesaran serta kesempurnaan penciptanya. Dengan melihat peristiwa unik tersebut, saudara, seharusnya akan menguatkan dan menebalkan tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Pencipta bulan dan matahari. Karena landasan utama agama kita adalah kemurnian tauhid dengan mengimani dan mengagungkan Allah, termasuk dalam menjelaskan fenomena alam seperti yang terjadi pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Janganlah kalian sujud menyembah matahari maupun menyembah bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, jika memang kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara, tidak mengaitkan peristiwa gerhana bulan atau gerhana matahari dengan kepercayaan mistis yang tidak berdasar dan tidak diajarkan dalam Islam. Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari kungkungan takhayul, khurafat yang kontraproduktif terhadap perkembangan peradaban manusia. Ada juga yang menyangka bahwa gerhana bulan sebagai tanda murka angkasa yang pertanda bakal muncul musim kelaparan atau penyakit. Ada pula yang menyangka bahwa gerhana terjadi karena matahari atau bulan ditelan oleh raksasa besar. Karena itu mereka memukul kentongan, memukul lesung, benda lain yang menimbulkan bunyi-bunyian yang nyaring, untuk menimbulkan bunyi-bunyi yang gaduh dengan tujuan agar raksasa yang menelan bulan menjadi takut dan mau memuntahkan bulan yang telah ditelannya. Beberapa orang ada yang menutup sumur untuk menghindari diracuni oleh penyakit yang dimunculkan oleh bulan selama terjadi gerhana, dan masih banyak lagi khurafat-khurafat dan tahayul-tahayul yang lain. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak logis semacam ini, saudara, hanya akan melemahkan masyarakat karena membuat mereka takut, mereka khawatir dan mewaspadai sesuatu yang tidak wujud dan tidak rasional. Dalam konteks gerhana matahari pernah terjadi di kalangan beberapa orang sahabat di zaman Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 Hijriah, saudara. Putra Sayyidina Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal dunia ketika masih berusia 18 bulan. Di saat yang sama terjadilah gerhana matahari. Maka sebagian kaum muslimin kemudian mengaitkan peristiwa gerhana matahari saat itu dengan wafatnya putra sang Nabi. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat tersebut. Bahkan beliau memberikan tuntunan dan arahan apa yang semestinya dilakukan bila terjadi gerhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu keluar dari rumahnya tergopoh-gopoh dan menyampaikan di hadapan kaum muslimin saat itu, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankashifani li mauti ahad wa la bi hayati fa idza ra'aytum dhalik fatullah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu hatta yankashifa ma bikum." Kata Nabi, sesungguhnya matahari dan bulan
adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidaklah terjadi gerhana matahari maupun tidak akan terjadi gerhana bulan lantaran karena kematian seseorang atau karena lahirnya seorang besar. Apabila kalian melihat gerhana matahari atau menyaksikan gerhana bulan, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah, dan sholatlah hingga tersingkap kembali bulan atau matahari tersebut. Yang ketiga, saudara, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sholat gerhana, berdoa, bersedekah, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Sebab perubahan karakter bulan yang tadinya bercahaya menjadi gelap bisa saja akan terjadi perubahan tatanan alam semesta. Bisa saja terjadi kiamat, saudara. Kalau sampai manusia sedang lengah sementara bulan tak kunjung kembali seperti semula, maka pastikan kiamat itu datang. Maka kita akan merugi dengan sebesar-besarnya kerugian. Karenanya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya, mengajarkan kepada kita ajaran sholat gerhana. Andai terjadi kiamat, maka kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tandanya husnul khotimah. Andai bulan normal kembali, maka kita semua mendapatkan keberlimpahan kebaikan dan keberlimpahan barakah dengan ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah salat gerhana bulan yang mulia, pada hakikatnya terjadinya gerhana merupakan peringatan Allah kepada kita manusia yang maha kecil, yang hakikatnya manusia tidak ada apa-apanya. Apabila makhluk-makhluk yang di langit secara fisik begitu hebat, begitu besar, serta taat dan tunduk kepada hukum alam, taat dan tunduk kepada sunnatullah, sehingga pada suatu saat terjadilah kejadian yang disebut gerhana. Maka hakikatnya, saudara, seperti itulah pada suatu saat tidak mustahil manusia pun akan mengalami kegelapan, akan mengalami gerhana, seperti gelapnya matahari, gelapnya bulan, seperti gelapnya bumi. Namun biarlah matahari dan bulan yang mengalami gerhana, asal jangan hati kita, saudara, sebagai manusia yang mengalami gerhana, yang mengalami kegelapan. Kenapa demikian? Dapat kita bayangkan, apabila hati manusia sudah gelap, apalah kiranya yang terjadi pada satu lingkungan yang didiami oleh manusia tersebut. Kedoliman demi kedoliman, hal-hal yang menakutkan yang akan diberitakan bila kemudian hati itu menjadi gelap adanya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bulan yang terkena gerhana akan berubah menjadi gelap, sehingga menimbulkan berbagai dampak kegelapan di muka bumi. Demikian pula, saudara, qalbu kita bila terkena gerhana dengan perbuatan maksiat akan menjadi gelap gulita. Bila qalbu sudah terkena gerhana, maka dampaknya akan terwujud dalam berbagai bentuk dan perilaku, saudara. Bisa mengingkari janji, korupsi, mengutamakan kepentingan makhluk daripada Allah, lebih mematuhi keinginan hawa nafsu dibanding rasa malu, tidak ibadah kepada Allah, tebak pilih dalam hukum, dan begitu banyak daripada kegelapan hati itu, saudara. Bila qalbu sudah terkena gerhana, maka akan menimbulkan segala dampak-dampak lahiriah yang gelap bagi buruk, yakni kotornya anggota badan, keruhnya mata, malas beribadah kepada Allah, mata lebih senang berjam-jam melihat televisi dibanding asyik membaca Al-Quran, badan lebih senang berlama-lama duduk-duduk di tempat nongkrong, di tempat pemancingan dibanding duduk lama-lama di masjid, di majelis ilmu, kaki lebih senang berlama-lama berjalan ke tempat-tempat hiburan dibanding berjalan ke majelis-majelis kebaikan. Begitu seterusnya. Sedang dampak batinnya, tertutupnya mata kalbu, saudara, kerasnya watak nafsu, senangnya jiwa memperturuti hawa nafsu, tidak adanya rasa manis dalam ibadah kepada Allah. Saudara sekalian, gula yang manis dirasa pahit, durian yang manis dirasa pahit, jeruk yang manis dirasa pahit, buah-buahan yang manis dirasa pahit. Itu semua karena kita badannya sedang sakit. Membaca Al-Quran itu nikmat, saudara. Ibadah 5 waktu itu nikmat.
Bersedekah itu rasanya nikmat. Duduk-duduk di majelis ilmu itu nikmat. Duduk-duduk di majelis sholawat itu nikmat. Duduk-duduk di majelis ratib itu nikmat. Duduk-duduk di majelis zikir itu nikmat. Namun semua itu tidak sempat. Itu pertanda qalbunya terkena gerhana, jiwanya sedang junub, jiwanya sedang berhadas besar. Bila seseorang jiwanya telah junub, maka Allah larang membaca Al-Quran, dilarang masuk masjid, Allah haramkan dan Allah larang untuk berzikir, mendekat kepada Allah. Ramadan tak sempat, sampai akhir Ramadan dia tak puasa. Kenapa? Karena kalbunya terkena gerhana. Demikian pula saudara, bila kita dalam sehari-hari tak keburu membaca Al-Quran barang seayat, namun televisi, handphone, medsos, bersurat-surat, berjuz-juz, berjam-jam, bila kita sembahyang tak keburu, itu pertanda kalbu kita terkena gerhana. Allah larang mata kita untuk memandang Al-Quran, sehingga kita tak keburu untuk melihatnya. Allah tidak perkenankan lidah kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Allah larang kaki kita menginjak masjid. Allah larang kaki kita menginjak majelis ilmu. Allah larang kaki kita menginjak majlis-majlis zikir, majlis kebaikan. Maka itu pertanda karena jiwa kita terkena gerhana, saudara. Oleh karena itu kita harus mandi dengan air taubat. Tanpa mandi sampai kapanpun tidak akan muncul nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari pada nasihat ini kami mengajak kepada diri dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersihkan kalbu kita dari gerhana, mari kita bersihkan kalbu kita dari maksiat. Niscaya Allah akan membukakan cahaya-cahayanya kepada kita. Kalau sudah mandi dengan air taubat, kalau matahari atau bulan sudah kembali normal, tidak terkena gerhana, kalau kalbu sudah sehat kembali saudara, maka nikmatnya ibadah akan terasa. Laksana tubuh bila sudah sembuh, manisnya durian akan terasa, manisnya jeruk akan terasa. Wahai para hamba Allah, andai saja engkau mentaati majikanmu dan melaksanakan semua perintahnya sebagaimana budak mematuhi semua perintah tuannya, dalam keadaan tersebut pasti tuannya menyenangi budak tersebut karena ia taat dan melayaninya dengan istiqomah tanpa pernah membangkangnya. Tetapi mengapa engkau tidak bersikap seperti demikian pada majikan dan pada Allah Tuhanmu dan majikanmu? Engkau merasa berat untuk taat, engkau enggan beribadah, engkau enggan membaca Al-Quran, engkau asal-asalan dalam mengabdi dan ingin cepat-cepat selesai. Bagaimana pandanganmu andai kata penglihatan yang kau pakai untuk melihat keindahan makhluknya diganti oleh Allah dengan kebutaan karena kau tak mau membuka Al-Quran? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin muslimat, mari kita bersama-sama membersihkan kalbu kita dari gerhana-gerhana maksiat. Mari kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Sebab gerhana kalbu bila telah normal kembali, kalbu bila telah sehat kembali, nikmatnya cinta pun akan datang dengan sendirinya. Manisnya maksiat yang dulu dirasa akan ditemukan pada enaknya ketaatan. Nikmatnya nonton layar kaca yang sering dilakukan niscaya akan ditemukan pada memandang-mandang Al-Quran. Nikmatnya duduk-duduk di tempat-tempat yang tidak ada nilai manfaat niscaya akan ditemukan nikmat pada majlis-majlis kebaikan, majlis ilmu dan majlis salawat. Wahai hamba Allah, mari kita bertaubat kepada Allah selagi nyawa masih di kandung badan, mumpung masih ada umur. Bukankah rambut kita yang dulu hitam sekarang berubah putih, saudara? Sebuah isyarat dari Allah bahwa sekarang waktunya pemutihan, waktunya akrab dengan tempat-tempat yang putih, akrab dengan majelis ilmu, akrab dengan masjid, akrab dengan musola, akrab dengan majelis zikir, majelis sholawat dan majelis-majelis kebaikan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana andai kita punya anak 10, yang nomor 1 baru selesai wisuda, belum dapat kerja, belum kita melihat hasilnya, belum kita mendapatkan manfaatnya.
malah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah. Demikian pula anak yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, semuanya pada mati ketika baru selesai wisuda. Hanya anak yang nomor 10 yang masih ada. Apakah kita akan sia-siakan atau kita rawat dengan baik, saudara? Tentu jawaban kita akan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Demikian pula ada di antara kita yang hadir di Masjid Al-Anwar ini, ada yang sudah berumur 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, atau bahkan lebih. Umur yang lalu seperti anak-anak orang tersebut yang wafat, umur yang kita lalui begitu banyak dihampurkan untuk hal-hal yang sia-sia. Yang ada umur yang tersisa. Oleh karena itu umur yang tersisa laksana anak bontot orang itu. Mari umur yang ada kita rawat sebaik-baiknya sebelum dipanggil oleh Allah, sebelum kita meninggal dunia, saudara. Orang yang meninggal dunia seringkali disebut juga telah kembali kepada Allah. Maknanya tugasnya dia sebagai manusia telah selesai, tugas kita di dunia telah habis. Maka mau tidak mau akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Apa yang akan kita setor bila catatan harian-harian kita penuh dengan kemaksiatan dan kealfaan. Faya ibadallah, tubu ilallah. Mari kita bertaubat. Jangan engkau berputus asa terhadap rahmat Allah dengan berkata, untuk apa aku bertaubat? Toh akhirnya aku terjerumus lagi pada kemaksiatan. Jangan sekali-kali berkata demikian. Memang orang yang sakit sewajarnya meminum obat, mengharap hidup dan menginginkan sehat selama nyawa masih dikandung badan, tanpa pernah merasa berputus asa. Bila kita telah berbuat dosa selama 60 tahun yang lalu kita bertaubat pada malam hari ini, saudara, maka terhapuslah dosa-dosa itu. Semua itu sesuai dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertaubat adalah seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah yang dapat dihaturkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dari bulan terkena gerhana menjadi normal kembali, dari qalbu yang terkena gerhana menjadi qalbu salim, dari nikmat dalam kemaksiatan kembali berubah menjadi nikmat dalam ibadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal-azim. Alhamdulillah alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara ayatayn min ayatihi liman tadabbara wa tafakkara min ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahadul malikul jabbar syahadatan nadakhiruha liyaumin taskhasu fihi al-qulubu wal absar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila al-khudu' wa at-tadarru' ila Allahil malikil qahhar. Allahumma fassalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa mintahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa tabi'ina lahu min dawil ulumi wal afqar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa ati'u la'allakum tuflihun. Fa inna taqwa wasiyatullah
للأولين والآخرين في القرآن. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد عز من قائل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على نبيه قديما، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: حميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. فنسألك يا الله يا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، يا قابل التوب تب علينا واقبل توبتنا يا الله، يا شديد العقاب واعف عنا، يا ذا الطول تطول علينا بفضلك، يا من إليه المصير اجعل مصيرنا إلى خير وجميع المسلمين. اللهم يا غفار اغفر لنا من الذنوب التي تحل النقام. اللهم يا غفار اغفر لنا من الذنوب التي تغير النعم. يا غفار اغفر لنا من الذنوب التي تورث الندم. يا غفار اغفر لنا من الذنوب التي تحبس القسم. يا غفار اغفر لنا من الذنوب التي تقطع الرجاء. يا غفار اغفر لنا من الذنوب التي تمسك غيث السماء. يا غفار اغفر لنا من كل ذنب يورث كثرة البلاء والوباء. يا غفار اغفر لنا من كل ذنب يورث كثرة البلاء والوباء. اللهم يا عالم السر والنجوى لا تجعلنا محلا للبلوى، وقنا شر الأسرار والأسواق. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا من بفضله نعيش ونحيا. اللهم قدنا جميعا باسمك الأعلى. اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب. اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب. اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب. اللهم فج جوارحنا بقلوبنا عن الحرام. اللهم إنا نسألك يا غفور يا رحيم أن تفتح بأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجابه، يا من يقول شيء كن فيكون. إننا جميعا جئناك بجمعنا في هذا المسجد المبارك مسجد الأنوار متشفعين إليك في غفران ذنوبنا، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يطاع عبادك الصالحون، ولا تسرنا يا الله من مقامنا هذا إلا فائزين مفلحين غير خزايا ولا نادمين ولا ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للهدى واعصنا من أسباب الجهل والردى، وسلمنا من آفة النفوس فإنها شر العباد، واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك، وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك. إلهنا قومنا إذا وجدنا، وعينا إذا استقمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وعينا في الدنيا مؤمنين طائعين يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام، واجعلنا يا الله عند السؤال تائبين، عند السؤال مجيبين، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، واجعلنا يوم الفصل الأكبر من الآمنين، ومتعنا الله بالنظر إلى وجه الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
maksiat. Warzuqna ladzatat ta'ah, warzuqna ladzatat ta'ah, warzuqna ladzatat ta'ah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi jahi Thahr Rasul. Jud rabbana bil qabul, jud rabbana bil qabul, jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasun rabbi istajib li amin amin amin. Ta'ala fi subhanallahi wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.